Kemudian apabila kita mengikuti apa yang diungkapkan, yang dijelaskan oleh Oknum Habib bahwasanya Ahlul Bait itu maknanya adalah para Habib, berarti maknanya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li tariqihil qawiyyi wa faqahna fi dinihil mustaqim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan padangnya hati, tetapnya iman, selamat dunia dan akhirat, dan juga diberikan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita semua. Amin Allahumma amin. Di video kali ini saya akan menanggapi ceramah Oknum Habib yang menjelaskan bahwasanya para Habib itu disucikan daripada dosa-dosa. Tentunya apabila itu terjadi kita harus mencari Oknum Habib ya. Kita harus mencari para Habib. Mencarinya bukan kita gebukin, bukan. Akan tetapi kita suan kepada mereka, kita sampaikan unek-unek di dalam pikiran kita, kita sampaikan apa yang menjadi hajat kita, supaya para habib itu mendoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang menjadi hajat kita itu terkabul. Karena salah satu faktor yang menjadi penghalang terkabulnya doa itu adalah dosa-dosa itu sendiri. Nah, kemudian apabila ada seseorang yang tidak mempunyai dosa, dia melakukan dosa kemudian diampuni oleh Allah, lakukan dosa lagi diampuni lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tersebut pasti terijabah doanya. Kita cari bareng-bareng teman-teman ya. Oke lah, kita tidak mau panjang lebar, itu cuman sebagai joke aja ya. Kita dengarkan bareng-bareng apa yang disampaikan oleh Oknum Habib ini di dalam ceramahnya, kemudian kita ulas, kita preteli. Di sini saya akan membawakan keterangan dari kitab tafsir At-Tabari dan juga tafsir Ibnu Katsir. Pun begitu juga nanti apabila teman-teman menemukan kesalahan dari penjelasan saya atau menemukan penjelasan yang berbeda, silakan teman-teman tulis kritik dan pemahaman yang berbeda itu di kolom komentar saya. Oke, langsung saja biar nggak lama-lama durasinya ya. Kita dengarkan bareng-bareng apa yang disampaikan oleh Oknum Habib ini. Disimak. Kami tidak rela kalau keturunanku masuk neraka. Jadi Allah mengiyakan bahwa Habib zuriat Nabi akan dimasukkan kepada surga. Masya Allah. Ulama, kiai, bahkan mereka mengatakan semua sama, tidak ada bedanya. Yang membedakan takwa, ya betul. Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Tapi habaib punya maziyah khususiyah karena mereka bersalat langsung kepada Rasulullah SAW. Inna Allah yudhiba ankumur rijsa. Inna Allah yudhibu ankumur rijsa ahlal baiti yutahhirukum tathira. Allah mengatakan sesungguhnya Allah yudhibu menghilangkan ankumur rijsa ankum dari kalian ahlul bait. Ar-rijis, rijis artinya kotoran, tapi dalam tafsir di sini diterangkan rijis dosa. Terus wa yutahhirukum, Allah mensucikan kalian tathira, sesuci-sucinya. Masya Allah, luar biasa. Habaib dapat jaminan akan pasti disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habaib dapat jaminan akan pasti disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini habaib, beda dengan kita. Oke teman-teman, jadi poin dari apa yang disampaikan oleh Oknum Habib itu ada 2 poin yang saya pahami ya. Entah kalau teman-teman nanti kalau ada pemahaman sekali lagi tulis di kolom komentar saya. Ada 2 poin yang disampaikan oleh Oknum Habib itu. Poin yang pertama, beliau mengutip sebuah ayat yang mengatakan innama akramakum indallahi atqakum, bahwasanya di sisi Allah yang dimuliakan itu adalah orang-orang yang bertakwa. Kemudian bagaimana pandangan tafsir Ibnu Katsir di dalam menyikapi atau mentafsiri firman Allah yang berbunyi innama akramakum indallahi atqakum. Saya bacakan ya. Wa qawluhu inna akramakum indallahi atqakum ay innama tatafadhaluna indallahi bittaqwa la bil ahsab. Artinya orang yang dimuliakan oleh Allah itu adalah orang yang bertakwa. Ai innama tatafadhaluna, artinya yang diutamakan, yang dilebihkan
atau yang diunggulkan oleh Allah di sisi Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa, la bil ahsabi, bukan sebab garis keturunan. Di sini juga ada beberapa hadis. Imam Ibnu Katsir di sini juga menampilkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Di dalam hadis itu dijelaskan su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu ditanya ayun nasi akramah, siapa manusia yang lebih mulia? Qala, Nabi Muhammad bersabda, akramahum indallahi atqakum, yang mulia, yang lebih mulia dari kalian semua itu adalah atqahum, orang-orang yang bertakwa. Itu adalah poin yang pertama. Kemudian kita beralih ke poin yang kedua. Di situ Oknum Habib di dalam ceramahnya menjelaskan bahwasanya innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Di sini dijelaskan haddatsani Ahmad bin Muhammad At-Tusi qala haddatsana Abdurrahman ibnu Salih qala haddatsana Muhammad bin Sulaiman Al-Asbahani an Yahya bin Ubaid Al-Makki an Ata'in an Umar ibni Abi Salamah qala nuzilat hadhihi al-ayatu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar ibnu Salamah berkata bahwasanya nuzilat hadhihi al-ayatu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi baiti Ummi Salamah. Jadi ayat innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira nuzilat fi wa huwa fi baiti Ummi Salamah. Ayat itu diturunkan dan posisi Nabi ketika itu berada di rumahnya Ummi Salamah. Di dalam ayat itu ada ahlul bait. Ya, di dalam ayat itu ada ahlul bait. Kemudian oleh Oknum Habib ini ahlul bait dimaknai sebagai habaib. Kemudian apabila kita mengikuti apa yang diungkapkan, yang dijelaskan oleh Oknum Habib bahwasanya ahlul bait itu maknanya adalah para habib, berarti maknanya begini, innama yuridullahu, Allah itu menginginkan liyudhibah, untuk menghilangkan ankum, dari kalian semua, ar-rijsa, menghilangkan kotoran, ahlal baiti, dari ahlul bait. Berarti Allah itu menginginkan untuk menghilangkan kotorannya para habaib. Wa yutahhirakum, dan Allah akan mensucikan para habaib dari dosa-dosanya, tathhiran, dengan sesuci-sucinya. Ini kalau kita mau mengikuti makna dari apa yang dijelaskan atau yang dikatakan oleh Oknum Habib di dalam ceramahnya tadi. Kemudian apakah benar apa yang disampaikan oleh Oknum Habib di dalam ceramahnya? Kita lanjutkan membaca di dalam keterangan tafsir At-Tabari ini. Fada'a Hasanan wa Husainan wa Fatimata. Kemudian Nabi Muhammad itu memanggil Sayyidina Hasan wa Husainan, memanggil Sayyidina Husain wa Fatimata, dan memanggil Sayyidah Fatimah. Fajlisuhum, maka Rasulullah menyuruh ketiga orang tadi, yaitu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan Sayyidah Fatimah, untuk duduk baina yadaihi, di hadapan Kanjeng Nabi. Wada'a Aliyan, dan Nabi Muhammad memanggil juga Sayyidina Ali, fa'ajlisuhu, kemudian Rasulullah menyuruh Sayyidina Ali untuk duduk di khalfahu, di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatajallala huwa wa hum bil kisai, kemudian Rasulullah itu membungkus dan memakaikan, ya, membungkus dan memakaikan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidah Fatimah, dan Sayyidina Ali. Summa qala, sembari berkata, haula'i ahlu baiti, merekalah ahli baitku. Jadi makna dari ahli bait di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-33 ini, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti, al-maksud dari mahallus syahid di dalam kalimat ahlal baiti ini bukan habaib. Jadi apa yang dijelaskan oleh Oknum Habib tadi di dalam ceramahnya itu adalah salah. Al-maksud fi ahlal baiti itu adalah Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidah Fatimah, dan juga Sayyidina Ali. Fadhhib anhum arjasa wa tahhirhum tathhira. Kemudian Kanjeng Nabi berdoa kepada Allah semoga mereka semua dihilangkan kotorannya, bukan hanya dihilangkan saja, wa tahhirhum tathhira. Kanjeng Nabi juga berdoa kepada Allah semoga mereka semua disucikan dari dosa-dosanya.
Qalat Ummu Salamah, kemudian di sini Ummu Salamah berkata, ana ma'ahum makanak, apakah aku termasuk dari golongan mereka? Wa anta ala khairin, kamu adalah bagian dari golongan-golongan orang yang baik. Jadi seperti itu keterangan yang ada di dalam kitab tafsir At-Tabari. Kita sudah mengetahui keterangan dari ayat innama akramakum indallahi atqakum di kitab Ibnu Katsir, dan juga dari ayat innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira dari tafsir At-Tabari. Kemudian kita cocokkan dengan apa yang disampaikan oleh Oknum Habib. Mungkin teman-teman mempunyai kesimpulan, teman-teman bisa membedakan sendiri. Teman-teman bisa membedakan mana yang benar dan juga mana yang salah. Tapi kita tidak perlu suudzon, kita ambil inisiatif untuk selalu husnudzon. Mungkin Oknum Habib yang menjelaskan tadi itu lupa keterangannya atau bagaimana, kita husnudzon sajalah. Yang penting kita sudah mengetahui kebenaran dari kitab-kitab yang dikarang oleh ulama salafus soleh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat untuk saya dan teman-teman juga. Akhiran, saya mohon maaf apabila ada dari apa yang saya katakan ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.